kita nggak bisa lihat berapa yang paling kecil, tapi yang paling tepat adalah berapa sebetulnya kebutuhan Anda. Sehingga baru kita bisa teratur melalui ilustrasi. Kalau tadi kan yang saya lihat agennya bilang bahwa nanti saya buatin deh ilustrasinya, tapi lupa menghitung seberapa besar kebutuhannya. Tujuannya hari ini kita ada di sini memulai pelatihan adalah untuk konsep itu, teman-teman. Oke, kita nggak serta-merta langsung buatin ilustrasi. Berapa yang paling kecil? Tergantung nanti kebutuhannya apa, nanti saya buatin ilustrasi. Tapi yang akan kita lakukan adalah, kalau begitu ditanya berapa sih yang paling kecil, yuk kita hitung dulu kebutuhan Bapak berapa, supaya sama-sama kita tahu nih kebutuhannya untuk apa, gali terus, fact finding terus, sehingga terkumpul informasi-informasi yang penting. Tujuannya untuk apa? Pada saat kita mulai merangkai informasi dengan lebih baik, maka secara keseluruhan kita punya gambaran yang lebih pasti terhadap situasi dan kondisi si calon nasabah. Sehingga kita nggak lagi bicara tiba-tiba celok 1 juta turun. Pokoknya premi 1 juta brek turun, bikin ilustrasi. Premi 1 juta dari mana? Dari atas tiba-tiba turun. Yang akan kita lakukan sekarang adalah, yuk kamu bayarnya 1 juta per bulan, karena berdasarkan perhitungan saya terhadap konsep perencanaan yang mau kamu capai adalah sekian. Plus proteksi yang belum kamu miliki, sehingga nanti kita hitung. Kalau kita ilustrasikan, masuk ke dalam quotation, berarti kebutuhannya adalah seperti ini. Design solutionnya jelas. Tapi dasar dari berapa total premi yang harus dia setorkan adalah dari perhitungan financial planning tadi. Sebetulnya apa aja sih teman-teman yang bisa kita bantu hitungkan? Teman-teman bisa dilihat di sini. Pertama diantaranya pendidikan, dana pensiun, dana darurat, kemudian perlindungan keluarga, termasuk diantaranya kalau dia mau mengakumulasikan asetnya, distribusi kekayaan, itu juga termasuk hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Ini adalah servisnya teman-teman. Kenapa? Jelas bahwa semua orang memahami bahwa dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang, membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan pendidikan anaknya, untuk kebutuhan pensiun. Tapi besarannya berapa yang harus dia persiapkan, itu yang masih menjadi tanda tanya besar buat mereka. Tidak jarang orang-orang dengan kekayaan yang berlebih, itu nyewa yang namanya financial advisor, financial consultant. Dan si financial consultant itu dibayarnya mahal loh. FYI ya teman-teman ya. Ada salah seorang dosen saya di UI kemarin baru cerita, dia dibayar untuk konsultasi 1 jam itu 300 US dollar. Yes, 300 US dollar 1 jam. Ngomongnya lambat itu ya. Saya betul. Kalau bisa diejak satu-satu. Tanpa memberikan solusi. Belum tentu memberikan solusi. Yes. Saya bentar Pak, mau ke belakang. Itu 300 dolar, teman-teman. Luar biasa ya. Nah, tapi kembali nanti tergantung kepada kapasitasnya kita sebagai seorang financial advisor seperti apa. Nah, ternyata tidak semua orang memahami dengan baik konsep tersebut. Saya akan lihat satu-satu. Bicara mengenai dana pendidikan. Tadi secara singkat udah sering saya ulas bahwa kalau misalnya dia mau sekolah hari ini, jumlah uang yang dibutuhkan adalah sekian ratus juta. Tapi apa yang akan terjadi jika sekolahnya 14 tahun yang akan datang? Kebutuhan 300 jutanya bisa jadi 2 miliar. Makanya per tahunnya atau per bulannya dia harus investasi berapa? Investasi berapa dengan return berapa persen, sehingga di 14 tahun yang akan datang akan menghasilkan jumlah uang sebesar 2M. Kalau cuma kita kasih tahu 2M aja butuhnya nanti buat 14 tahun yang akan datang, tanpa kita kasih solusi, kira-kira bisa mati berdiri nggak orang? Astaga, 2M. Jeret. 2M. 2M itu ember. Tapi teman-teman bener loh, itu yang terjadi. Kalau dihitung, sekarang masuk kuliah di Singapura itu plus minusnya 500 juta. Hitung-hitungannya ya, setahun. Terus kemudian kalau di future value kan ke 14 tahun yang akan datang itu sampai 2,6 miliar. Yes, tapi tenang aja, karena kita punya PAA yang pembayarannya berkala.
nilai investasinya dengan return yang agresif, teman-teman akan tercengang dengan berapa sebenarnya per bulannya. Dan per bulannya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 3 jutaan sebulan. Tapi logikanya, kalau seorang kepala keluarga atau orang tua yang berencana supaya anaknya kuliah di Singapura, kira-kira dia mampu nggak? Harusnya mampu. Jadi untuk 3 juta per bulan, itu udah pasti kemampuan mereka ada sebetulnya. Karena segmen yang kita bidik nggak lagi segmen di bawah. Benar ya teman-teman ya? Selanjutnya, kalau kita bicara dana pensiun, ini nanti dilihat kebutuhannya seperti apa. Kalau tadi Pak Bernard bilang pendidikan anak saya udah S1, S2-nya komitmen cuma sampai S1. Kalau mau S2 silakan, tapi bayar sendiri gitu ya Pak Bernard ya. Terus kemudian dana pensiun. Saya udah punya kok dana pensiun, udah cukup lah. Oke, dana darurat, perlindungan keluarga, bagaimana dengan distribusi kekayaan atau warisan? Pengen dong punya sejumlah aset yang nanti kita turunkan buat anak cucu. Nah, pertanyaannya, jumlah asetnya sudah memadai belum? Dengan uang yang kita miliki sekarang, otomatis kan setiap bulan atau setiap tahun tergerus untuk biaya kebutuhan. Bagaimana kalau kita lupa mengenai distribusi aset? Perlu nggak dipersiapkan pada saat ini? Melihat kondisi Pak Bernard, karena udah punya dana pendidikan, pensiun udah oke. Udah deh. Saya mau mengakumulasi aset supaya nanti aset saya bisa saya wariskan ke orang lain, ke anak saya, ke cucu saya. Berarti kita bisa lihat nih dari sini, kira-kira apa sih kira-kira yang menjadi kebutuhan paling mendasar. Kalau dia bilang kebutuhannya ini semuanya butuh buat saya, tapi kemampuannya nggak sampai untuk menutupi jumlah kebutuhannya. Bicara mengenai prioritas yang paling urgent untuk dipersiapkan yang mana. Kita balikin lagi tuh, itu fungsinya fact finding, supaya puzzle-nya, kalau sekarang kan masih puzzle-puzzlenya mencar-mencar gitu ya, supaya nanti puzzle-nya tuh nyatu, sehingga kita bisa lebih jelas lagi teman-teman melihatnya. Menyikapi dana pensiun, saya mau kasih gambaran sedikit mengenai dana pensiun sebelum benar-benar berhitung nanti di tanggal 19. Kalau dana pensiun, prinsipnya, nah jadi jangan sampai nggak hadirin tanggal 19 pasti. Kalau dana pensiun, ada berapa periode sih yang kita hitung? 2. Kenapa 2? Yes, this is masa produktif. Oke, ini adalah masa pensiun. Prinsipnya, pada saat kita pensiun, uang yang kita gunakan untuk biaya di sini adalah asalnya dari sini ya. Benar nggak? Yes. Tapi bagaimana jika di masa produktif semua uangnya tidak ada yang dialokasikan ke sini? Pensiunnya gimana? Amburadul. Sehingga tadi tuh yang namanya generasi sandwich. Tuh, anak cucu kita di bawah itu nanggung atas, nanggung bawah, plus nanggung di tengah-tengah. Nantinya proses itu, siklus tersebut akan mengulang. Yes, mereka akan bergantung kepada anaknya dan cucunya, sehingga anak dan cucunya akan kembali menjadi generasi sandwichnya. Nah, pasti kita nggak mau dong teman-teman. Caranya adalah sisihkan pada saat produktif untuk di spending di usia pensiun. Yang akan kita hitung adalah di sini kebutuhannya berapa. Katakan per tahun. Kebutuhan per tahun berapa? Value-nya, oke. Ini katakan usia 35, pensiun di usia 55 tahun. Angka harapan hidup 70-75. Syukur-syukur habisnya di 70. Berarti uang pensiunnya aman. Tapi kalau masih terus, kira-kira gimana? Sebisa mungkin minimal kita udah punya modal nih. Oke. Selanjutnya, dari kebutuhan di tahun tersebut, ini kita punya sejumlah uang dong. Oke, kita punya benchmark sejumlah uang. Katakan 100 juta per tahun di usia produktif.
No, spendingnya dia, kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia berapa sih setahunnya di usia produktif? Katakan bayar rumah, atau bayar mobil, makan, listrik, dan lain-lain sebagainya. Spendingnya dia setahun, itu katakan 100 juta kebutuhannya. Nah, 100 juta ini di usia 55, pasti kan nilainya berbeda ya. Yes. Meskipun sebenarnya value-nya sama, tapi nilainya berbeda. Sehingga di sini kita harus cari future value dari 100 jutanya berapa. Sehingga kita tahu kebutuhan di 1 tahun untuk melewati usia pensiun adalah future value dari 100 juta. Bisa dipahami nggak? Yes. Kita udah ketemu. Tapi kan ini baru 1 tahun. Which is berapa persennya dari 100% uang pensiun yang dibutuhkan. Benar ya? Nah, tugas kita untuk sampai sini adalah mencari 100%-nya berapa. Mudah dipahami? Mudah dipahami? Bisa diulangi? Bisa diulangi. Siap diulangi Pak Joko? Iya, diulangi. Ulang ya? Tanya Bu, Yes, boleh. 100 juta per tahun itu saat ini kalau dia yang diartikan kebutuhan itu apa termasuk biaya sekolah anak-anak dan segala. Yes. Spending, Karena itu cicilan kan mobil. variabelnya kan. Betul, dia bukan fixed cost, Nah, tapi variable cost. Nah, begitu masuk usia pensiun, nanti ada di FDN berapa persen sih dari pengeluaran Anda yang mau Anda proteksi. Artinya variable cost-nya udah berkurang dong, tinggal fixed cost-nya. Benar ya? Fixed cost-nya yang akan kita hitung. Biasanya banyak financial advisor yang berpikir bahwa kalau mau enak nih pensiun, minimal 150% dari total pengeluaran tahunan di usia produktif. Artinya termasuk variable cost, fixed cost, dan penambahannya itu dihitung di dalamnya. Sehingga logikanya di usia produktif jumlah uang yang harus diinvestasikan jauh lebih besar. Tapi ada juga financial advisor yang berpikir bahwa hey, pada saat Anda pensiun, yang namanya variable cost itu sudah berkurang. Kita nggak lagi jalan setiap hari pakai bensin. Kita nggak lagi yang namanya makan di luar setiap hari. Kita nggak lagi harus bayar tagihan ini itu karena udah ditanggung anak. Kita nggak perlu lagi bayar uang sekolah karena anak udah bisa cari uang. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, usia pensiun minimal 70 hingga 90% yang diproteksi. Artinya, kalau setiap tahunnya dia 100%, 70%-nya aja 70 juta. Future value-nya berapa di usia 55? Nanti kita kasih. Itu pakai perhitungan inflasi Bu ya pasti ya? Ada. Perhitungan inflasi, inflasi nggak akan pernah luput dari perhitungan kita. Oke. Yes, interest, inflasi, inflation rate itu pasti akan ada di setiap proses perhitungan. Oke. Berarti kita membantu nasabah itu berapa sih pengeluaran setiap bulan gitu ya? Yes, Berapa berapa? setiap bulan apa aja dikeluarkan gitu? Yes, kalau mau pensiun, kira-kira yang mungkin nggak akan ada lagi nih apa nih? Coret. Berarti 80% oke ya untuk dana pensiun. 80%-nya nanti di 20 tahun yang akan datang, berapa sih nilai sebenarnya gitu? Berarti dia pada saat pensiun itu nggak ada cicilan apapun gitu ya? Yes. Gimana, Iya, Pak iya. Joko? Kalau pendidikan sih kita udah lumayan familiar ya teman-teman ya. Yang agak kurang familiar mungkin memang pensiun. Jadi gini, saya ulang sekali lagi konsepnya. Prinsipnya, kalau pensiun ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, usia produktif. Oke. Yang pertama usia produktif. Usia produktif dari kapan, Fit? Katakan itu orang umurnya 35 tahun. Kalau usianya 45? Kalau usianya 45 gimana, Fit? 45. Tinggal 10 tahun ya. Boleh. Mempersiapkan dana pensiun. Ah? kalau out of it, Out of date?
Maksudnya gimana Pak? Udah lewat dari 55? 55 ke atas. Iya, itu dari Udah 57 gimana Fit kira-kira? Bayar gimana Bu? Oh, kalau udah Bu, kalau udah lewat dari usia produktif, kira-kira bisa nggak pensiun ditawarkan? Nggak bisa. Kita masih punya yang lain. Aset, distribusi, akumulasi, mungkin dana darurat 5. Oke, dana darurat masih oke. Artinya kita bicara mengenai UP. Yes, ujung-ujungnya ke sana. Tapi kalau dana pendidikan udah pasti udah nggak ada. Pensiun, orang udah masuk pensiun, terlambat dihitungnya. Gitu ya. Selamat kawin baru punya anak. Ya ampun, Sorong. terlambat kan? Enggak, tapi kalau SMP. DLD Bu itu Bu. Iya. Anaknya SMP. Dia lagi udah mau pensiun. Itu DLD Bu. Derita le deh. Orang nikah itu enak kok katanya. Katanya. Iya terus gimana Fit? Kalau misalnya nikahnya tua, udah tua, cuma kasih anaknya telat. masih anaknya telat. Kira-kira gimana? Masih Anaknya SMP nih, 3 Ah. tahun lagi dia mau pensiun. Mm-mm. Nah, Berarti kan dia harus mulai merencanakannya dengan lebih detail ya. Bisa sih sebetulnya, tapi permasalahannya adalah postingnya yang harus dia sisihkan itu jauh lebih besar. Resikonya itu. Iya, artinya kan tetap ada resiko. Kalau dia sanggup, iya. Kalau dia sanggup. Tapi sekarang gini, ada nggak sih orang tua yang nggak sayang anaknya? Pertanyaannya itu deh. nggak ada, pasti. Kalau kita dengan lebih jelas, neranginnya dengan lebih jelas lagi, saya yakin I'll do anything for you deh. Iya, I'll do anything for you. Prinsipnya kan cuma ada 3 ya. Do nothing, do something, or do everything. Apalagi waktunya tinggal 3 tahun untuk dia mempersiapkan. Anaknya masih SMP, which is 5 tahun yang akan datang harus masuk kuliah. Saya cuma punya waktu 3 tahun nih. Kalau dia punya uang 10 juta sebulan buat nabung, saya yakin dia akan keluarkan 10 juta untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa anaknya ini aman sekolahnya. Kita lihat faktor psikologisnya juga. Oke? Tadi nyampe mana kita? Nah, katakan usia 45. Terus dia 55 pensiun. Usianya relatif 70. Kita patokin di 70. Terus kemudian ini usia produktif, ini usia pensiun. Oke. Mau ngitung pensiun dasarnya dari mana? Berarti kan kalau kita pensiun, yang akan keluar adalah kebutuhan tahunan. Oke. Benchmark kebutuhan tahunan pensiun yang mana? The only way adalah benchmarknya dari usia dia produktif. Kebutuhan tahunannya dia pada saat usia produktif adalah berapa? Kalau usia sekarang kebutuhan tahunannya bisa diketahui nggak? Bisa. Orang tuh biasanya lebih seneng kalau ditanya spendingnya berapa sih sebulan? Segede-gedenya gitu ya. biasanya juga jarang mau ngaku. Jarang mau ngaku. Sehingga akhirnya kita yang melihat lifestyle-nya dia, kita yang memberikan ancam-ancamnya. Yes, betul. Lifestyle, terus kemudian juga pengeluaran aset. Yes, aset dia punya mobil apa? Oh, ini kira-kira bensinnya satu berapa gitu ya? Personality-nya seperti apa ya kayak gitu. Itu poin penting yang untuk kita ketahui, betul sekali. Thank you Bapak. Bicara kembali mengenai spending. Setelah kita tahu spendingnya dia di usia produktif di tahun tersebut, katakan saya biasanya bayar kuliah anak sekian ratus juta gitu ya. Terus kemudian buat jalan-jalan ya sebulan sekali mah Singapura aja oke lah ya. Sebulan sekali Singapura. Berarti spendingnya kalau dia bilang 120 juta gimana Pak? Ya mungkin. Oke. Katakan dia bilang 120 juta per tahun. Per bulan. Per tahun. 120 juta per tahun. Ini dengan asumsi dia punya gaji sekitar 15 jutaan sebulannya. Oke. Asumsinya 15 jutaan lah sebulan. 75%-nya. Ya, 15 jutaan. Oke. Terus, ini kan kita ketahui
Tapi di sini ada yang namanya fixed cost dan ada yang namanya variable cost. Gitu ya? Benar ya? Nah, begitu kita masuk usia pensiun, yang namanya variable cost biasanya dicoret. Karena dibantu sama anaknya. Anaknya nggak perlu sekolah lagi, bayar listrik dibayarin sama anaknya, terus kemudian bensin juga udah nggak setiap hari, misalnya seminggu sekali ngunjungin cucunya, gitu kan? Berarti yang kita lihat adalah fixed cost-nya. Fixed cost biasanya apa? Makan. Biasanya emang kalau ada makan pasti minum, kalau nggak minum sedekah. Pakai kegiatan sosial. Kegiatan sosial, pakaian. Pada akhirnya hal-hal tersebut menjadi variable cost di usia pensiun karena nggak tiap hari kan. Uang untuk dana kesehatan juga masuk di situ. Dana kesehatan masuk nggak kira-kira? Dana kesehatan kita refer ke PHS-nya. Untuk rawat jalannya berapa? Yes, ke PHS-nya Pak. Kita kan ada proteksi dari investasi. Ini kan bicara mengenai kalau dia mau jalan-jalan, dia mau apa, gitu kan. PHS 75 sampai usia 75. Untuk rawat jalannya? Rawat jalannya di mana? Enggak, tidak melalui oktan tapi hanya rawat jalan atau villa kontrol. Oh iya, bisa dimasukkan ke dalam variable cost usia pensiun berarti kan. Karena nggak tiap bulan ada spendingnya seperti itu. Kemudian kita udah ketemu, oke, dikurangin, katakan 80% debit. Saya mau usia pensiun saya terproteksi. 80% dari mana? Dari 20 juta. 80% dari 120 juta. Berapa? 96 juta. Tapi teman-teman, 96 juta ini adalah present value di usia 45. 96 jutanya itu di usia 55 berapa? Itu kan pertanyaan. Nanti teman-teman kita belajar bagaimana mencari future value-nya. Nah, tapi future value yang teman-teman temui di sini ini baru 1 tahun. Benar nggak? Logikanya masuk nggak? Yes, karena kan 96 itu sebenarnya 80% dari ini. Future value-nya berapa? Baru pengeluaran 1 tahun. Sementara kebutuhannya berapa tahun nih? 15. Hah? 15. Kalau hidup sampai 70. Iya, kalau hidupnya sampai 75, 76 Mana meninggal? Kubur. dikubur. Tapi teman-teman, biaya penguburan itu mahal loh. Iya, untuk agama tertentu kayak misalnya KB itu ratusan yang mahal. Yes, betul. Kalau di daerah Kerawang itu ada kuburan apa namanya? San Diego Hills. Yes, itu ada ratusan juta. Dan itu harus dipikirkan juga dalam konteks pensiun. Oke. Selanjutnya, 96% future value-nya ini baru setahun. Sebenarnya berapa persen sih dari total keseluruhan ini? Berarti kita harus cari bulatnya kan? Nah, 100%-nya dari future value yang 96 itu berapa? Nanti kita cari tahu berapa. Bisa dipahami konsep pensiun? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, di sini juga ada dana darurat. Dana darurat adalah besaran B-nya. Mau berapa sih supaya nanti jika terjadi satu resiko, terhadap si pencari nafkah utama, selain investasinya keluar, uang pertanggungannya juga keluar dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti kita hitung berapa value-nya si calon nasabah. Belum juga ada krisis cover-nya. Krisis cover-nya, betul sekali. Dan itu bisa teman-teman jadikan sebuah konsep yang komprehensif. Jadi dari sisi investasi dan dari sisi proteksi itu relate, berkesinambungan sesuai dengan manfaat yang memang dibutuhkan. Oke? Bisa dipahami sejauh ini? Bisa. Good. Saya akan lanjut sedikit lagi.
Yang pasti terus ajukan pertanyaan agar mendapatkan data yang memadai sehingga nanti bisa bersama dengan calon klien menghitung besarnya kebutuhan yang sesungguhnya. Fact finding, sehingga pada akhirnya nanti teman-teman bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih nyata, yang lebih jelas, sehingga kita nggak salah hitung nantinya. Oke? Nanti kita nggak akan salah hitung. Syukur-syukur kalau salah hitungnya lebih, tapi kalau salah hitungnya kurang, kira-kira rencana masa depan calon nasabah Anda bisa dipastikan atau tidak? Oke? Kalau misalnya ngitung kasar, kan ngitung kasar bisa. Misalnya sekarang pendidikan 150 juta, inflasinya 10% dikali sekian tahun. Lagi 100%. Iya. Berarti kan 2 kali lipat ya Pak ya? 300 juta. 300 juta. Jadi sekarang harus nabung 2,5 juta. Tapi ternyata nggak sampai segitu. Maksudnya bukan nggak sampai segitu, lebih dari segitu. Kalau kita asumsinya bunganya 10%. Tapi kalau 10 tahun yang akan datang, yes, yang namanya compounding, ngegulung lagi. Dari 10% tahun ini 150 juta, 10%-nya berapa? 15 juta. 15 juta tahun 150 ditambah 15 berarti 165. 165 ngegulung lagi 10%. Plus. Yes, ngegulung lagi 10%. Nah, ngegulung lagi. 220. Nah, kalau kita ngitungnya kasar, tadi 300 juta lah 10 tahun yang akan datang. Silakan 12 enggak kira-kira? Yes. Karena ternyata proses compounding itu berjalan loh teman-teman. Ngegulung terus. Di Indonesia inflasi pendidikan paling tinggi. Kalau tahun ini misalnya sebuah lembaga pendidikan enggak naik, pasti tahun depannya naik 20%. Kalaupun tahun ini naik, tahun depan naik, tahun berikutnya naik, paling kecil 10% sampai 15%. Yes, per tahunnya. Itu tadi. Oke. Selanjutnya, cara terbaik untuk membuat prospek berpikir dan memahami kebutuhannya adalah dengan mengajukan pertanyaan yang relevan. Pasti, pertanyaannya seperti apa yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan apa sih kebutuhannya untuk cari tahu kebutuhannya apa. Bisa nggak kita mengarahkan kepada satu kebutuhan tertentu? Boleh. Mengarahkan kepada kebutuhan pendidikan. Kalau kebutuhan pendidikannya nggak cocok, cari kebutuhan yang lain. Kira-kira yang matching tuh yang mana sih? Yang sesuai sama siklus hidupnya saat ini yang mana? Berikan jaminan rasa aman kepada prospek terhadap kerahasiaan data yang akan didapat. Pergunakan tools formulir data rahasia. Fungsinya untuk apa? Untuk menghitung ini nih teman-teman, pendidikan, pensiun, dan dana darurat serta pelindungan keluarga. Untuk akumulasi aset dan distribusi aset, ini adalah konsep dalam financial planning yang nantinya bisa digunakan sebagai alternatif tambahan. Oke. Keuntungan menggali data membuat nasabah dapat menemukan kebutuhan. Di sini kita nggak perlu terlalu banyak bicara, menghindari argumen, dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan nasabah. Selanjutnya, membuat nasabah merasa dipentingkan karena Anda memperlihatkan respek terhadap pendapat mereka, sehingga mereka juga akan respek terhadap pendapat dan rekomendasi Anda nantinya. Menjual adalah proses yang tidak terburu-buru. Tapi saya nggak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang ada teman-teman yang bilang mungkin satu kali ketemu bisa langsung closing. Yes, saya tidak menutup potensi itu. Tapi artinya yang mau kita buat adalah sebuah kebutuhan yang nyata, yang jelas, yang komprehensif, sehingga mereka memahami bahwa untuk saya bisa memenuhi sebuah kebutuhan. Untuk bisa memenuhi sebuah kebutuhan, ada proses yang harus saya persiapkan, dan saya menyadari bahwa saya harus punya komitmen untuk itu. Ini kebutuhan saya, ini cita-cita saya, dan sayalah orang yang harus memastikan bahwa cita-cita saya dan keluarga saya bisa dicapai dengan baik, dan bisa dipastikan bahwa anak istri saya terjamin. Saya yang harus memastikan.
Dan pada saat kita mencoba untuk menggiring orang untuk memahami kebutuhannya, itulah proses yang kita butuhkan, proses yang kita perlukan. Karena nggak jarang orang butuh 2, 3, sampai 4 kali untuk ketemu sebelum pada akhirnya mereka memahami. Ada orang-orang tertentu yang cukup 1 kali, iya saya butuh sesuatu, saya pengen dibantu kamu, saya mau closing hari ini. That's a good point buat kita, benar ya? Kita nggak perlu effort yang berlebih. Tapi ada orang-orang tertentu juga yang mungkin dia belum menyadari sepenuhnya dan butuh orang untuk menyadarkannya, membantu menyadarkannya. Perlu 1, 2 kali, 3 kali. Untuk orang-orang tertentu yang closingnya langsung, misalnya 1 juta, 2 juta, oke. Tapi kalau misalnya mau closing yang sebulannya 5 juta, 10 juta, butuh effort berlebih cukup oke. Butuh effort berlebih cukup oke. 1 juta 1 hari, berarti kalau 10 juta 10 hari cukup oke nggak kira-kira? Yes, effortnya jelas, gitu kan? Presentasi penjualan yang semakin terasa pasti karena asal bisa karena biasa, gitu kan? Semakin kita banyak ketemu sama orang, semakin kita banyak berbicara, banyak menyampaikan informasi, maka informasi yang masuk ke dalam pikiran kita itu juga akan semakin kaya loh teman-teman. Itu ngasah. Banyak sekali orang-orang pinter yang pada saat dia tidak mendistribusikan apa yang ada di pikirannya, lama-lama jadi perkara. Ibaratnya gergaji, dipakai ngegergaji terus, nggak pakai diasah. Lama-lama jadi tumpul nggak kira-kira? Yes, jadi perlu diasah juga. Konsistensi kita pastinya, karena kita sudah tidak lagi menjual berdasarkan berapa yang paling murah, tapi menjual berdasarkan apa sih kebutuhannya. Kebutuhan saya apa? Pada saat dia menyadari kebutuhannya, dia menyadari bahwa dia harus punya komitmen. Karena bicara pembayaran premi, artinya kita bicara komitmen jangka panjang. Bicara persistensi termasuk juga diantaranya komitmen jangka panjang. Kalau cuma komit sampai hari ini aja, artinya persistensi yang kita dapatkan low. Berarti kualitas nasabah yang kita dapatkan juga low. Karena dia tidak menyadari kalau dia tidak memenuhi apa yang menjadi komitmennya, nanti nih berapa tahun yang akan datang pasti akan bermasalah. Karena rencananya tidak bisa tercapai dengan baik. Rencana keuangannya tidak tercapai dengan baik. Hal utama yang harus dilakukan untuk mengatasi segala sesuatu dalam menjual adalah membina hubungan baik dengan prospek. Survei membuktikan secara prinsip orang membeli asuransi karena hubungan baik dengan si agen. Kemampuan Anda dalam menjual secara efektif sangat tergantung dari kemampuan Anda dalam membangun hubungan dengan nasabah. Cara untuk membangun nasabah, saya hanya akan bahas sekilas ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Buatlah kesan pertama yang bagus, belajar untuk dapat mengingat nama. Kita udah belajar tadi mengingat nama. Jadi PR. Temukan kesamaan antara Anda dan nasabah. Jadilah pemuji yang baik. Pemuji yang baik, mujinya tulus dalam hati. Tulus harus. Harus. Karena kalau misalnya mujinya lip service aja berasa ya. Berasa. Gitu. Jaga agar kesan yang ditimbulkan tetap konsisten sampai akhir. Selanjutnya, miliki kualitas yang tidak mudah disepelekan. Tanamkan kualitas ketertarikan terhadap sesuatu yang diutarakan nasabah. Belajar untuk menjadi orang yang fleksibel, selalu memberikan dorongan dan motivasi pastinya. Berlatih menyukai orang hingga menjadi sifat diri. Prinsipnya gampang dipelajari. Teman-teman, teman-teman tahu nggak sih kira-kira alasan paling mendasar? Kita bicara basic selling. Alasan seorang nasabah atau seorang customer dia mau membeli. Ada yang namanya alasan rasional dan ada yang namanya alasan emosional. Tuh. Alasan rasional biasanya apa? Trust. Is it trust rational? I don't think so. Yes.
Kenapa saya beli dengan Pak Bernard, tapi nggak beli sama BA? Yes, karena saya percaya. Padahal apa yang dijual oleh BA dan Pak Bernard adalah sama dan merupakan kebutuhan saya. Apa lagi kira-kira? Yang emosional sakno. Sakno. Kasihan. Oh, kasihan. Kasihan deh. Kasihan. Sakno. Sungkan. Timbang ngerepoti. Apa itu Pak? Kenal baik. Daripada ngerepotin gitu ya. Kenal baik. Oh, kenal baik. Yes, kenal baik. Sama dengan contoh gengsi. Kenal baik. Rasional, needs. Harga. Benar nggak? Benar? Mampu beli, Bu. Yes. Mampu beli masuk emosional atau rasional? Rasional. Terjangkau. Oh, apa lagi? Benefit ada di mana teman-teman? Yes. Benefit. Keuntungannya saya beli itu untuk apa? Apa lagi kira-kira? Yang penting, yang paling murah yang mana ya? Bisa kasihan, bisa sungkan, bisa kenal baik, atau bisa apa lagi? Gengsi. Gengsi, gengsi masuk mana? Right. Yes. Needs, harga, terus kemudian dia mampu dan benefit itu menjadi faktor rasional. Tapi kadang-kadang teman-teman, pada saat udah jelas dia tahu, dia butuh, oke, dia butuh, harganya udah cocok, dia mampu, dia tahu benefitnya. Bicara mengenai rasional semua terpenuhi. Tapi begitu datang agent yang satu, dia nggak mau beli, datang agent berikutnya dia nggak mau juga beli, agent yang ketiga dia baru mau beli. Skill, Bu. Hah? Skill. Beda skill. Timing, skill. Artinya dia harus melihat bahwa si orang tersebut kualitas atau enggak, gitu kan, qualified atau enggak. Di sini kadang-kadang faktor pembelian atas dasar emosional itu mempengaruhinya juga sangat besar. Jadi kita nggak serta-merta hanya bicara dari sisi rasionalnya aja teman-teman. Kita juga jangan lupa bahwa sekarang pada saat kompetisi semakin besar, kompetisi semakin kuat, erat, faktor-faktor personal itu memegang peranan yang juga sama pentingnya. Dari daerah yang sama. Pesan pertama pada saat kita ketemu sama sekali. Iya, betul sekali. Kesan pertama begitu menggoda katanya. Selanjutnya, benar, yes, iya benar banget teman-teman. Di NPS saya selalu bilang bahwa, teman-teman, tahu nggak? Kalau misalnya teman-teman mau bangun satu kepercayaan, itu di sesi awal hanya butuh 3 menit. Kenapa? Begitu teman-teman masuk, begitu teman-teman masuk ke dalam sebuah ruangan, ketemu calon nasabah, yang dilihat pertama kali apa? Experience. Yes, apa Pak? Gunung meletus. Iya katanya. Agak susah ini translate-nya. Itu gempa tremor. Aduh apa lagi tuh, Pak? Iya, begitu teman-teman masuk ke dalam sebuah ruangan, mereka memperhatikan dari atas sampai bawah, akan memperhatikan dari atas sampai bawah. Oke? Dari atas sampai bawah artinya appearance penting, penampilan penting. Begitu masuk, langkahnya mantep, tek, dapat 1 terasnya. Tapi terasnya baru level awal, baru di kulitnya doang. Begitu ngomong belum bisa Makan cabai. iya, atau ketawanya tuing cabenya lupa. Nah teman-teman,
begitu teman-teman sudah bisa membangun sebuah kepercayaan di awal, langkah selanjutnya pastikan bahwa skillful, yes, skillful. Bagaimana cara Anda menyampaikan, kemudian bagaimana cara Anda membantu mengatasi sebuah masalah hingga hadir sebuah solusi, itu merupakan kualitas Anda. Pastikan bahwa Anda punya diferensiasi, pastikan bahwa Anda berbeda. Pak Agus, tadi bedanya Pak Agus yang ini sama Pak Agus yang ini apa Pak? Kumis. Satu dokter gigi. Yang satu dokter gigi, yang satu dokter mata. Dokter cinta. Oh, dokter gigi. Satu dokter gigi hewan katanya. Masya Allah. Ya, satu hewan. Itu dokter gigi. Ya, yang dokter cinta yang mana? Pak Andre? Yang satu dokter cinta katanya. Teman-teman, berapa banyak sih izin sama Agus? Pak Joko, nanti saya cariin lagi. Nanti saya jadi bisa nanya berapa banyak yang namanya Joko gitu ya. Oke, Pak Ali, jangan Pak Ali, suami saya Pak. Ali Mudin. Mudin segini ya. Teman-teman, artinya banyak sekali Bapak Agus yang menjadi agen Prudential dengan barang jualan yang sama, gitu kan? Terus apa bedanya saya dengan yang lain? Sama. Bisa dipercaya, bisa diandalkan, skillnya lebih baik. Saya bisa bantu ngitungin Bapak, ngitungin berapa kebutuhan Bapak loh. Itu bentuk diferensiasi bukan teman-teman? Teman-teman, FYI lagi, nggak banyak orang-orang yang terjun ke dalam konsep ini. Kenapa? RFP di Indonesia, di Prudential, RFP di Prudential, tahu ya yang programnya sama UI? Ya. Itu hanya sekitar 3.000 orang aja. Sementara kita punya agent adalah 90.000. Ada 10%-nya? Apalagi yang punya gelar CFP. Yes, untuk itu kita ada di sini untuk memastikan bahwa Anda semua lanjut terus. Amin. 8 juta. Iya. Amin. Yes. RFP itu buat agent aja apa UM aja? Apa UM boleh? UM boleh. Karena kan RFP itu programnya, sebetulnya RFP itu independence Pak. Jadi RFP itu adalah kerjasama dengan UI. Kita akan mempermudah teman-teman agent untuk ikut gelar pendidikan RFP. Nanti teman-teman kuliahnya di UI Salemba. Kuliahnya di UI Salemba. Yes. Jakarta. Yes, 4,4. Tapi kalau ikut programnya Prudential, teman-teman akan dipotong komisinya sampai 8 kali. Tahun. Yes. Selama 8 kali selama 4 bulan ya? Selama 4 bulan. Hotelnya tanggung sendiri Pak. Yes. Hotel, makan, transport tanggung sendiri. Tapi kita mempermudah untuk itu karena terus terang untuk di lokal kayaknya belum ada. Untuk CFP, bedanya CFP sama RFP apa? Kalau CFP itu boleh juga teman-teman agent. Tapi RFP itu gelar yang hanya bisa dipakai di Indonesia, sementara CFP dia internasional. Karena CFP itu gelar dari Amerika, kalau saya FPSB. Bisa jadi broker. Kenapa Pak? Bisa jadi broker. Termasuk lingkup diantaranya financial advisor, terus kemudian pokoknya kisaran mengenai dunia perencanaan keuangan lah ya. Bisa diulang CFP sama. Kalau RFC untuk localize Indonesia aja, Registered Financial Planner Indonesia (RFPI) kan ya. Kalau CFP, Certified Financial Planner itu worldwide, global. Fungsinya kemana? Ah? Kemana? Fungsinya kemana? Kakak kelasnya RFP. Kalau RFP cuma 2 modul, kalau CFP kita belajarnya 4 modul. Nanti termasuk diantaranya S1 dan S2.
Kalau RFP, CFC. CFC. Oke, CFP harus melalui RFP nggak, Fit? Untuk teman-teman yang jenjang pendidikannya minimal S1, teman-teman bisa langsung terjun ke Diploma Financial Planner, yaitu CFP. Oke. Kalau S3, syukur sampai sekolah. Syukur sampai sekolah. Kalau untuk RFP minimal harus SMA. Kalau CFP minimal S1. Oh, bisa langsung. Bisa harus ya Bu, yang harus ya RFP dulu ya, langsung CFP boleh. itu biayanya. Kalau CFP lebih mahal sih ya. CFP itu aku agak kurang ini. UI juga ada. Kembali ke Polres 18. 18 ya, 18. Kebetulan dibayar, tetap dibayar. Iya. Tidak bisa, Bisa. tapi harus mendapatkan No, pokoknya minimal pendidikannya S1, dia bisa langsung belajar. Kalau nggak S1 itu Harus ada dulu. mentok di RFP aja. Nggak bisa SMA, mentoknya di RFP doang. Ada targetnya juga. Target, karena kan itu lembaga institusinya beda sama Universal. Target sih kita tidak mengharuskan ya, cuma kita bantu teman-teman untuk mempermudah aja koordinasi gitu. Fungsinya untuk apa sih kalau untuk financial Indonesia kan cukup kan pakai RFP. CFP buat apanya maksudnya? Kira-kira fungsinya apa? Secara prestisius pasti dong, lebih prestisius ya. Teman-teman, sedikit ngebahas RFP dan CFP. Kalau di RFP itu Ini pesan sponsor ya. Enggak ada sponsornya. Ini cuma untuk diketahui sama teman-teman karena teman-teman udah komit di sini. Sayang sekali kalau teman-teman nggak melanjutkan lebih profesional lagi, gitu ya. Kalau CFP itu kita punya 4 modul. CFP kita punya 4 modul. Modul yang pertama sebentar, 1, 2, 3, 4. Di sini diantaranya kita bicara mengenai pajak, kemudian warisan, hukum waris, Islam, kemudian karena kan kalau di Indonesia ada hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris nasional. Dan ternyata ini perlu dipelajari loh. Hukum waris Islam nasional, terus kemudian distribusi kekayaan. Oke, kalau di modul kedua ini kita bicara mengenai valuasi saham, terus kita bicara mengenai valuasi saham, terus kemudian termasuk diantaranya saham ini masuk kategori bagus, mahal atau enggak sih? Gitu. Kita lihat valuasi sahamnya seperti apa. Terus kalau ini lebih ke konsep perencanaan keuangan aja, konsep perencanaan. Terus kemudian kalau yang ketiga ini yang ini saya agak lupa nih. Oke, nggak apa-apa, besok saya lihat apa yang dibahas, saya agak lupa. Tapi intinya kalau RFP ini cuma modul 1 dan modul 1 dan 3 aja. Tapi kalau CFP, semua modul kita pelajari. Begitu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak pengen nanggung, ya, kalau nggak pengen tanggung-tanggung, paling enak sih CFP langsung. Berapa lama? Kuliahnya berapa lama? Kuliahnya kurang lebih 4 bulan nih, kalau nggak salah. Full.